berlutut di hadapanmu. Doaku hanya satu untuk mereka yang ku cinta. Di setiap langkah hidup yang penuh tantangan, lindungi keluargaku ya Tuhan. Lindungi keluargaku ya Tuhan, dalam setiap hari yang penuh cobaan. Beri mereka damai, beri mereka kekuatan. Lindungi keluargaku ya Tuhan. Ketika badai hidup datang menerjang dan ketakutan mencoba menggoyahkan iman, Kau yang setia penopang dan pelindung. Lindungi keluargaku ya Tuhan. Lindungi keluargaku ya Tuhan, dalam setiap hari yang penuh cobaan. Beri mereka damai, beri mereka kekuatan. Lindungi keluargaku ya Tuhan. Dalam kasih-Mu ku percayakan semua. Engkaulah penjaga yang tak pernah tidur. Bawa mereka dalam naungan sayap-Mu. Lindungi keluargaku ya Tuhan, dalam setiap hari yang penuh cobaan. Beri mereka damai, beri mereka kekuatan. Lindungi keluargaku ya Tuhan. Dalam kasih-Mu ku percayakan semua. Engkaulah penjaga yang tak pernah tidur. Bawa mereka dalam naungan sayap-Mu. Lindungi keluargaku ya Tuhan. Saat hari berganti dan waktu berlalu, ku bersyukur atas penjagaan-Mu. Selamanya ku akan memohon, lindungi keluargaku ya Tuhan. Shalom saudara sekalian, bertemu lagi kita pada waktu ini dalam mempelajari firman Tuhan, renungan harian kita. Semoga kita mengerti akan message yang Tuhan ingin sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, sertailah kami di dalam firman ini, agar kami mengerti yang Engkau ingin sampaikan buat kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini, Tuhan itu setia. August 30. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia, dan karena itulah Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10
ayat 13. Salah satu pengalaman yang paling mengecewakan dalam hidup adalah berurusan dengan orang-orang yang tidak adil dan tidak wajar, yang tidak menghormati komitmen mereka. Dalam bidang pendidikan, ada kalanya guru membuat tuntutan yang tidak munasabah, memberikan kerja rumah yang membosankan, yang tidak relevan, serta memberikan peperiksaan yang amat sukar. Terdapat pekerja yang mesti tunduk kepada arahan bos yang marah dan tidak masuk akal, yang mengharapkan hasil yang sempurna dalam tempo yang singkat dengan gaji yang minim. Terdapat juga rakyat yang mengalami tekanan berlebihan daripada pihak berkuasa yang mengenakan cukai dan iuran kepada pendapatan yang tidak mencukupi. Dalam situasi seperti itu, kita selalu memberi banyak tetapi mendapat balasan yang sangat sedikit. Teks hari ini membuat kita lebih bersemangat karena memberikan kepada kita Tuhan yang munasabah, setia, dan adil. Dia mengenali kita lebih daripada orang lain, dan Dia tidak akan membenarkan apa-apa ujian yang lebih hebat daripada kemampuan kita. Dia sentiasa menawarkan jalan-jalan keluar daripada godaan. Perkataan faithful, setia, ialah terjemahan objektif bahasa Greek pistos, yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang itu adil, boleh dipercayai, sahih, dan selamat dalam transaksi komersial atau hubungan interpersonal. Walaupun perkataan itu ialah konsep manusia semata-mata, perkataan itu menyampaikan kepada kita gambaran kasar tentang bagaimana Tuhan bertindak apabila kita digoda. Kisah ini ialah tentang seorang pastor yang menjalani kehidupan yang hina sehingga jemaatnya sendiri terpaksa menegurnya. "Pastor, kami mau Anda melakukan pembaharuan dan meninggalkan dosa Anda untuk selama-lamanya." Pastor itu meminta maaf dengan mengatakan bahwa godaan yang mengganggunya adalah luar biasa dan tidak dapat dilawan. Dia memberitahu mereka mimpi yang berulang. "Selama beberapa malam, saya mengalami mimpi buruk di mana seekor ular tedung terus melingkari saya dan mengancam saya dengan kepalanya di sebelah dada saya. Kemudian saya melihat image baru di mana ular tedung yang sama bertukar menjadi raksasa setinggi bangunan 4 tingkat. Ular itu membuatkan saya terperangkap tanpa kemungkinan untuk keluar." Segera seorang wanita tua mengucapkan interpretasi yang paling hebat, paling tepat. "Semakin besar size ular tedung, semakin besar usaha Tuhan dalam membantu Anda mengatasi godaan itu. Sama ada kita sedang berjuang melawan dosa atau apa-apa jenis ketagihan, mari kita sentiasa ingat bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dia hanya meminta daripada kita apa yang boleh kita lakukan dengan sokongannya untuk menuntut kemenangan." Saudara-saudara, hari ini kita diajarkan melalui firman ini bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan harian kita. Dia akan membantu kita dalam mengalami apapun pencobaan. Tuhan akan bantu kita untuk tetap kuat menghadapi setiap pencobaan itu. Mari kita jadi lebih setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas nasihat-Mu, terima kasih atas apa yang sudah kami dengar dan pelajari hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.